Baharudin Yusuf Habibie atau lebih yang dikenal dengan sebutan B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie dapat menjadi teladan karena kejeniusannya, kepintarannya, kejujurannya, berintegritas, bertanggung jawab, sikap kepemimpinan yang baik, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia yang membuatnya menjadi salah satu dari tokoh nasional Indonesia. B.J. Habibie memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam menjalankan nilai-nilai berakhlak karena beliau mencerminkan perilaku berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tanpa henti. Ini dapat dicontohkan di saat beliau kembali ke tanah air demi membangun riset dan teknologi negara Indonesia dan menjalankan amanah sebagai pengganti presiden sebelumnya, yaitu Bapak Soeharto, kemudian mempertanggungjawabkannya dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Akuntabel. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga di Indonesia menggantikan masa jabatan Presiden Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Sebab beliau selalu menjunjung tinggi sikap disiplin, tanggung jawab, serta profesionalitas yang jarang dimiliki oleh pejabat tinggi negara. Kompeten. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 1998 Indonesia berada dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami berbagai krisis hingga sangat rentan akan perpecahan gejala politik dan desakan masyarakat yang ada menyebabkan Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Presiden Soeharto, mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Dengan tekanan dan kondisi Indonesia saat itu, kepemimpinan B.J. Habibie dinilai sangat baik dan memberikan dampak yang signifikan. Selain dengan pengalaman pengetahuan dan kecerdasan intelektual beliau, keberhasilan B.J. Habibie dalam memimpin Indonesia juga didukung oleh kepemimpinannya yang cemerlang. Hal itu menunjukkan bahwa B.J. Habibie merupakan pimpinan yang memiliki nilai kompeten karena mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Indonesia yang baik. Harmonis. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi bangsa pasca Orde Baru, Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dampaknya undang-undang otonomi tersebut mampu meredam gejolak dan disintegrasi yang terjadi sejak era Orde Baru, sehingga menimbulkan harmoni di tengah masyarakat yang kita rasakan hingga saat ini. Loyal. Karya B.J. Habibie telah banyak digunakan dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan skala dunia hingga mengantarkannya ke sederet penghargaan yang tiada ujungnya. Namun, Habibie tak pernah melupakan tanah air tercinta. Menurutnya, cinta itu keikhlasan. Tak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Begitulah saat ia memutuskan pulang ke Indonesia dan mengabdi sebagai insinyur teknologi hingga menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Sikap adaptif B.J. Habibie tidak terbantahkan. Masa kepresidenan B.J. Habibie bukanlah hal yang mudah. Memimpin saat kondisi Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan ketidakstabilan politik di masa transisi kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun kerap menimbulkan tekanan terhadap dirinya. Namun demikian, masa kepemimpinan B.J. Habibie dinilai sangat baik dan berdampak sangat signifikan meskipun hanya sebentar. Gaya kepemimpinan change-oriented yang dimiliki B.J. Habibie mengutamakan pemahaman lingkungan dan kemampuan beradaptasi, sehingga pemimpin dapat mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan kompetensi bangsa. Gaya kepemimpinan lainnya yang dimiliki oleh B.J. Habibie adalah democratic leadership, yaitu bagian dari sikap kolaboratif yang dimiliki oleh B.J. Habibie saat mengikut sertakan rakyat untuk bersama-sama berperan di dalam pengambilan keputusan yang mengantarkan nama beliau
menjadi seorang bapak demokrasi Indonesia.